Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Tentunya tiada kata yang pantas terucap dari lisan kita pada malam hari ini, melainkan rasa syukur dan juga pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya dan juga berbagai macam kenikmatan yang selalu senantiasa diberikan olehnya kepada kita. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat iman. Sampai detik ini kita masih mempertahankan akidah Islam kita, akidah iman kita dengan keimanan yang benar, insya Allah. Dan juga di antaranya nikmat tersebut adalah nikmat sehat, di mana insya Allah dalam kondisi sehat walafiat. Dan tak kalah pentingnya adalah nikmat semangat untuk menuntut ilmu agama, yang dimana tidak semua orang mendapatkan nikmat tersebut, yaitu apa? Nikmat semangat menuntut ilmu agama dengan taksil. Ya, mungkin kebanyakan dari orang-orang itu ya mendapatkan nikmat sehat, ya bisa mempertahankan keislamannya secara zahir, tapi semangat untuk memperkuat kualitas keimanannya, yaitu semangat thalabul ilmi, terlebih menuntut ilmu bahasa yang digunakan di dalam Al-Quranul Karim, ya sedikit. Maka inilah yang harus kita syukuri, dan tentunya baik kami maupun eh, antum, ya Ustadz, juga berdoa kepada Allah SWT agar selalu diistiqomahkan untuk menapaki ya, pembelajaran bahasa Arab ini, gitu. Dan tentunya juga tak lupa selawat teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pembelajaran bahasa Arab kita akan mulai dari dasar menggunakan kitab ringkasan buku Durusulullah jilid yang pertama. Dan ini saya sendiri yang menyusunnya. Dan insya Allah kita akan membaca dengan cepat, dan nantinya goals, ya, atau capaian pembelajaran, ibaratkan kata seperti itu. Capaian pembelajaran kita mengkaji tulisan ini yaitu mengenali istilah-istilah terkait tata bahasa Arab, begitu. Ya, dari dasarnya. Baru nanti setelah itu, habis dari kitab ini, kita akan masuk ke kitab aslinya. Jadi biar enak, pas masuk ke kitab aslinya tinggal baca, terjemah, sehingga pengayaan kosakatanya sudah tercapai dan kosakata sudah disimpan, ya sedikit banyaknya di dalam apa? Eh, di dalam pemahaman kita. Gitu. Baru nanti setelah itu kita akan masuk tipis-tipis ke kitab yang lainnya, insya Allah. Dan insya Allah pembelajaran bahasa Arab kita, semoga Allah izinkan, amin ya robbal alamin, nantinya sampai pada tahap ya latihan membaca kitab. Ya, nanti kami akan pilihkan kitabnya mulai dari kitab yang berharokat terlebih dahulu, berarti belajar untuk ya membaca dan juga menerjemahkan. Baru setelah itu masuk ke kitab yang mungkin ya sekitar 70% ada harokatnya. Karena Alhamdulillah banyak sekali kitab-kitab, khususnya kitab terbitan Saudi begitu, atau kitab terbitan negara-negara selain Saudi, sekarang sudah banyak ya diberikan harokat walaupun belum full semua. Nah, taib barakallahu fikum. Sekarang kita masuk ke pelajaran pertama kita, yaitu tentang hadza, ya, tentang hadza. Apa itu hadza? Hadza itu merupakan kata tunjuk, ya. Hadza merupakan apa? Kata tunjuk. Nah, dan kata tunjuk dalam bahasa Arab disebut juga dengan istilahnya isim isyarah, ya, isim isyarah. Tulisan Arabnya seperti ini. Ismul
isyarah. Ya. Nah, kita harus perhatikan terkait haza. Haza adalah isim isyarah, kata tunjuk untuk menunjukkan sesuatu yang tunggal. Tunggal di sini berarti jumlahnya satu. Satu dalam bahasa Arab itu disebut mufrad ya. Kita harus tahu istilah-istilah ini tentunya di pembelajaran dasar kita ini. Ya, yakni kita harus tahu isim isyarah berarti adalah kata tunjuk. Nah, di antara contohnya adalah haza. Dan haza kita tahu kegunaannya yakni untuk menunjuk sesuatu yang dia itu jumlahnya satu atau kita sebut dengan mufrad. Dan sesuatu yang jumlahnya satu itu harus berjenis muzakkar. Nah, ini kita simpan dulu pemahaman ini. Nantinya kita akan belajar ya, membedakan ya kata-kata yang berjenis muzakkar dan juga kata-kata yang berjenis selain dari muzakkar alias muannas. Muzakkar itu apa? Ya, kata yang berjenis laki-laki. Maka di sini sudah pasti kata tersebut adalah isim. Ya, kata tersebut adalah isim. Isim, ya, isim. Isim itu adalah kata benda. Nah, ya, isim itu adalah kata benda. Kemudian yang mufrad dan muzakkar tadi itu jaraknya haruslah dekat kalau kita ingin menunjuknya dengan isim isyarah haza ini. Ya, berarti mufrad, muzakkar dan dia dekat jaraknya. Ya. Dan sesuatu tersebut ya bisa berakal ataupun tidak berakal. Jadi ada empat nih, ya sekitar lima, empat betul ya. Hadza ini, ya hadza ini dia digunakan untuk menunjuk ya suatu benda yang tunggal, kemudian jenisnya muzakkar dan jaraknya dekat. Ya, dan sesuatu tersebut ya bisa berakal, berarti berakal itu kan manusia atau orang ya. Kemudian juga bisa juga menunjuk yang tidak berakal alias benda mati. Atau selain dari benda mati adalah hewan atau tumbuhan. Ya, jadi kita perlu membedakan. Allah menciptakan makhluk hidup itu betul ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Itulah tiga kelompok makhluk hidup yang Allah ciptakan. Namun dari ketiganya ada satu makhluk hidup yang Allah istimewakan dengan akal, yaitu manusia saja. Maka dalam bahasa Arab pun hewan dan tumbuhan itu ya dia tidak berakal sehingga penggolongannya nanti sama seperti benda mati walaupun hakikatnya berbeda. Ya, hakikatnya berbeda. Karena yang namanya hewan dia adalah makhluk bernyawa sedangkan benda mati ya dia adalah yang tidak bernyawa. Namun disamakannya itu dari segi apa? Sama-sama tidak berakalnya. Maka kita lihat di sini penunjukannya, contoh untuk yang tidak berakal terlebih dahulu. Nah, hadza baitun. Coba dibaca dulu definisi dari hadza. Nah, ini apa namanya? Bahasa Arabnya nih. Coba antum baca Ustaz, tafadhol Iqra. Yang ini, yang pengertiannya. Iya, Hada. pengertian yang Arabnya. Oke. Hada ismul isyarati lil mufrad al mudzakkar al qaribil aqili wa ghairil aqil. Taib. Coba antum jelaskan. Antum jelaskan apa yang antum baca ini. Ya. Jadi Nah, hada antum itu bisa merupakan jelaskan secara membedahnya. ya, Bedahnya seperti penjelasan Ana di awal, ya mungkin nanti bisa antum lebarkan begitu ya, atau bisa antum ringkas, ya, sesuai dengan tentunya pemahaman yang antum dapatkan tadi. Tafadhol, ya. silakan. Baik. Jadi hada ini merupakan ismul isyarah atau isim isyarah yang artinya adalah kata tunjuk. Yang dimana kata tunjuk hadza ini ya merupakan lil mufrad. Mufrad itu artinya tunggal, ya.
Jadi ketika kita menyebutkan kata hadza berarti itu menunjukkan kata tunggal. Nah, kemudian al-mudzakkar itu merupakan jadi kata hadza ini hanya berlaku untuk kata yang mudzakkar atau sejenis laki-laki, ya. Betul. Jenis Betul. laki-laki atau segolongan dengan itu. Nah, kemudian al-qarib. Al-qarib artinya dekat. Jadi harus kata atau benda yang dekat, ya. Harus benda yang dekat ketika kita menggunakan kata tunjuk hadza. Nah, kemudian selanjutnya kata tunjuk hadza ini bisa digunakan untuk, ya, kata benda yang al-aqil, yaitu kata benda yang berakal, ya. Kata benda yang berakal, kemudian wa ghairil aqil, dan juga kata benda yang tidak berakal. Jadi yang dimaksud dengan berakal ini contohnya adalah manusia, ya. Kemudian wa ghairil aqil yaitu kata benda termasuk benda mati dan juga benda hidup namun ya tidak diberikan akal oleh Allah seperti tumbuhan dan hewan. Baik, barakallahu fiik, sahih. Mumtaz. Sekarang kita lihat contohnya di sini. Maka kita akan temukan terjemahan dari hadza atau arti hadza dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Apa arti dari hadza itu adalah ini. Nah, dalam bahasa Indonesia kan ketika kita menggunakan kata tunjuk ini, berarti kita sedang menunjuk sesuatu yang dekat dari kita. Maka dalam bahasa Indonesia kan ada ini, ada itu. Itu untuk menunjuk ya sesuatu yang jauh dari kita. Kalau ini untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Nah, silakan antum baca Arabnya dulu. Hadza baitun. Arabnya semua atau artinya juga? Jadi Arabnya artinya. Ya. Hadza baitun. Ini adalah rumah. Oke, kita dapatkan kata baitun. Nah, arti dari kata baitun adalah rumah. Nah, karena di sini dia ditunjuk dengan haza, berarti kita bisa langsung juga menghukumi kata baitun apa jenisnya nih? Baitun Muzakkar. muzakkar. Dan ketika kita tahu artinya rumah, dia akil atau gairil akil? Gairil a? Ghairil akil. Iya, karena dia benda mati. Benda mati. Oke, lanjut. Hadza masjidun. Ini adalah masjid. Hadza babun. Ini adalah pintu. Hadza kitabun. Ini adalah kitab. Kitab Hadza ini maksudnya qalamun. adalah buku ya. Afwan, ya. Ya, buku Ya, ya. buku. Kalau kitab itu berarti belum diterjemahkan. Ya, Nah, kitab itu artinya dalam bahasa kita, bahasa Indonesia adalah buku. buku. Lanjut. Hadza qalamun. Ini adalah pena. Hadza miftahun. Ini adalah kunci. Hadza maktabun. Ini adalah meja. Betul. Hadza sarirun. Ini adalah tempat tidur. Hadza kursiyun. Ini adalah kursi. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh isim yang tidak berakal. Sekarang kita akan lihat isim yang berakal. Nah, dia ditunjuk dengan haza. Silakan. Hadza rajulun. Ini adalah seorang laki-laki. Nah, berarti kita tahu rojulun itu artinya apa? Laki-laki ya. Laki-laki. Ya. Kenapa kita artikan di sini ada seorang? Karena dia berbentuk mufrad, tunggal ya. Mufrad. Lanjut lagi. Hadza waladun. Ini adalah seorang anak laki-laki. Oke, untuk kata walad itu dia sebetulnya bisa digunakan untuk ya laki-laki atau perempuan. Nah, tapi dia tetap kategorinya adalah anak-anak. Jadi Hmm. walad itu bisa untuk artinya itu bisa anak laki-laki ya atau perempuan. Nah, Perempuan. ini ya. Jadi bukan waladatun ya. Bukan. Iya. Jadi kalau perempuan, kalau anak perempuan
ketika hendak menggunakan kata walad, ya dia tidak ditambahkan tak marbutoh menjadi waladatun, ya gitu ya. Jadi jadi ada bahasa Arab yang memang khusus untuk anak laki-laki seperti apa? Seperti ibnun, ya. Seperti apa? Seperti ibnun. Nah, dan ada juga yang khusus untuk anak perempuan, ya, yaitu apa? Bintun. Ini ibnun. Ibnun ini dia khusus, ya. Artinya adalah anak laki-laki. Sedangkan yang khusus untuk anak perempuan itu adalah bintun. Nah, tapi kalau untuk waladun itu umum bisa mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Barakallahu fiik. Istamir, lanjut. Baca Lanjut. lagi. Hada syaikhun. Ini Mm-mm. adalah seorang laki-laki tua. Nah, betul sekali. Jadi eh, kata syekh ini, kata syekh itu secara bahasa adalah laki-laki yang sudah lansia. Seseorang itu kan dikatakan usia tua ketika sudah umurnya mencapai 50 tahun ke atas. Gitu. Namun terkadang kata syekh ini juga digunakan untuk menyematkan seseorang yang kaya akan pemahaman ilmu, ya, kaya akan pemahaman ilmu. Namun bedanya di Arab sana, ya, orang yang kaya akan pemahaman ilmu, nah, kemudian disematkan syekh, itu juga berbanding lurus dengan usianya yang sudah tidak muda, gitu. Jadi terkadang yang muda itu tetap dipanggil ustaz, nah, ya. Ya walaupun itu juga tidak baku, karena ada seorang syekh umurnya belum sampai 50, Hmm. tapi dipanggilnya Syekh. syekh, ya. Anda lupa namanya siapa. Intinya beliau itu adalah keturunan dari ulama Indonesia, Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Hmm. Dan beliau menjadi eh, pengajar fikih Hambali, ya, pengajar ilmu syariah, pengajar usul fikih di sana di Saudi. Anda lupa nama syekhnya siapa, nanti Anda kasih tahu antum. Baik, lanjut. Oh iya, Syekh Amir Bahjat. Nah, Syekh Amir Bahjat. Syekh Amir Bahjat. Nah, itu ya. Nah, Ya. baik, silakan. Kita lihat di sini materi selanjutnya tentang ungkapan mahadza, ya. Di sini ada ungkapan mahadza. Setelah kita memahami terkait haza, maka kita akan memahami terkait kata ma di sini, ya. Kata ma di sini. Apa itu ma? Ma adalah ismustifhamin li ghairil akil. Ma adalah isim istifham, nah, yang digunakan untuk meminta kefahaman atau penjelasan terhadap sesuatu yang tidak berakal. Arti dari ma sendiri adalah apa? Istifham itu apa sih artinya? Kata tanya, Hmm. ya. Kata ta, kata Kata tanya. tanya. Dan perlu diketahui juga perangkat yang digunakan, ya, untuk bertanya dalam bahasa Arab itu ada dua jenis, ya. Nah, perangkat yang digunakan untuk bertanya dalam bahasa Arab ada dua. Yang Hmm. pertama, kata tersebut terkategorikan sebagai isim.
Nah, salah satunya adalah ma di sini ya. Kemudian ada perangkat yang terkategorikan sebagai huruf dan perangkat istifham yang terkategorikan sebagai huruf hanya ada dua juga. Hanya ada dua, yaitu hal dan a. A dikenal dengan hamzah begitu ya. Artinya adalah apakah. Nah, selain dari dua itu masuk ke dalam kategori isim istifham. Istifham. Salah satu dari isim istifham itu adalah ma. Kalau kita ingin mudahnya, isim istifham itu ya seperti konsep 5W1H dalam bahasa Inggris. Hmm. Nah, kita sudah dapat nih ma apa? What Apa? ya, What? what. Nah, kemudian apa lagi? Kan 5W. W berikutnya apa? Where bisa. Where? Where di mana? Di Nah, di mana? mana itu bahasa Arabnya adalah aina Aina. ya. Aina. Sambil saya tuliskan. Aina seperti ini. Nah, ini artinya di mana? Atau bahasa Inggrisnya where. Kemudian W berikutnya apa lagi? When? When, kapan? Ya. Kapan? Nah, dalam bahasa Arab itu mata. Mata Mata. tapi tulisannya seperti ini, mata. Diakhiri dengan alif lazimah namanya. Atau di Hmm. dunia pengajian anak-anak TPA lebih dikenal dengan sebutan alif bengkok gitu ya. Kalau di saya Ya. dulu belajar TPA gitu, alif bengkok. Nah, nah mata bahasa Arabnya when atau kapan. Kemudian apalagi Where? why, Where? why ya, Why? why kenapa? Ya. Nah, dalam bahasa Arab why Dimana? itu limadza. Limadza tulisannya seperti ini. Limadza artinya kenapa. Kenapa? Nah, kita sudah dapat 4W ya. What, where, Where? when, When? why. Why? Kemudian yang terakhir adalah who ya. Who? Siapa. Siapa? Untuk Man. siapa? Untuk siapa bahasa Arabnya adalah man. Man. Setelah pembahasan mahaza nanti ada pembahasan man hadza. Jadi mahaza itu untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Kalau nanti man, nah ini menanyakan untuk sesuatu yang berakal. Berakal. Nah, itulah eh, 5W. Kalau satu H, how. How bagaimana? Itu bahasa Arabnya adalah kaifa. Kaifa. Nah, kaifa itu how. Atau bagaimana. Nah, sekarang kita lihat contohnya di sini. Silakan dibaca kalimatnya. Silakan, Ma. Nah, ini yang tulisan Arabnya ya. Silakan dibaca contohnya. Ma hadza? Hadza kitabun. Oke, Apa artinya ini? Ini adalah buku. Buku betul. tadi ya. Buku ya, ini saya ganti. Nah, berarti arti dari mahaza apa? Ma hadza apa ini? Iya, apa ini? Kenapa dia menggunakannya ma? Karena dia tahu dia ingin menanyakan benda Benda yang ya tidak berakal. yang itu memang adalah buku begitu. Ya. Lanjut. Ma hadza? Hadza babun. Apakah ini? Ini adalah pintu. Jangan apakah ya, Ah, jangan apakah. oh jangan Hanya apakah? apa Apa ya? saja. Apa saja? Beda ya, beda. Beda. Oh, ya, Apakah ya. itu nanti bahasa Arabnya adalah hal dan a. Hal ya. Oh iya, hal. Iya. Ya, 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 Kalau betul. ini isim istifham ma artinya apa gitu ya. Apa ya? Apa ini? Ya. Apa ini? Ininya kan dari haza. Taib. Ya. Lanjut. Ma hadza? Hadza qalamun. Apa ini? Ini adalah pena atau Iya, pulpen. pena atau pulpen seperti itu. Nah, coba kita perhatikan. Apabila ada ya suatu percakapan di sini. Ma hadza, orang nanya ma hadza, ya. Tapi dia menanyakan orang begitu. Hmm.
Kemudian dijawab, hadza rajulun. Maka ini sah, ini salah. Salah. Kenapa? Karena rojulun itu berakal. Iya, Sedangkan karena rajulun ma itu itu hanya berakal. dipakai untuk Nah, yang tidak betul berakal. sekali. Sedangkan ma adalah isim istifham yang digunakan untuk ya menanyakan Tidak sesuatu berakal. yang tidak berakal. Nah, ini ya. Tahukah antum? Saya ganti di sini kalian. Kenapa kami katakan salah ya pada kedua kalimat di atas? Ya, karena ma adalah Isim nah, istifham isim atau tidak istifham berakal. untuk ya yang tidak berakal. Nah, sedangkan kata rojul dan juga walad Malah keduanya berakal. keduanya berakal. Oke, kita lanjut sekarang lihat. Nah, ini kemasukan huruf istifham nih, yakni Hmm. a. Nah, barulah di sini a artinya apa? Apa? Apakah? Apakah? Oh, ya. A artinya apakah? Ingat ya, a itu huruf, bukan isim. Mm-mm. Maka kita katakan nantinya a ini adalah huruf istifham, bukan isim istifham. Hmm. Apa sih kegunaan a dan hal nantinya? Nah, dia itu untuk memastikan suatu jawaban yang sudah ada di benak si penanya. Jadi fungsinya untuk memastikan. Jadi Memastikan. si penanya ini dia Memperkuat sudah ya. punya pemahaman awal, namun dia ragu ingin memastikan kembali. Maka perangkat bertanyanya itu dia menggunakan a, bukan lagi menggunakan ma. Karena dia sudah Hmm. punya jawaban tapi ragu terhadap jawabannya. Lagu. Gitu. Nah, ini coba lihat a disebut dengan harful istifham ya atau hamzatul Hamzatul istifham. istifham. Dan harfu jawabihi maksudnya adalah huruf ya. Untuk menjawab dari a itu hanya ada dua, antara na'am dan la. Lah. Kalau misalkan yang menjawab itu membetulkan jawaban dari si penanya, maka bilang na'am ya. Kalau misalkan ingin menyalahkan ya maka tinggal katakan la. Lah. Maka di sini hamzah adalah hamzah istifham. Ya. Nah, huruf ya, huruf atau hamzah istifham. Sedangkan jawabannya dengan iya atau tidak. Naam. Apa tadi yang waharfu jawabi? Huruf. Yang dimaksud waharfu itu na'am sama la ya? Ya, harfu jawabihi itu artinya adalah huruf jawab dari pertanyaan yang menggunakan a. Ya. Maka dia bisa menggunakan naam kalau ingin membenarkan jawaban dari si penanya. Kalau misalkan dia ingin menyalahkan jawaban dari si penanya, maka pakai la gitu. La bukan gitu. Contoh bahasa Indonesia kan apa? Apakah contoh nih, Apakah? saya ini. Apakah ini pulpen? Nih, apakah ini pulpen? Maka Ya. antum jawabnya apa? Bukan. Bukan, bukan itu di Ya. bahasa Arab la. Hmm. Langsung dikasih jawaban yang benar, bukan. Ya, Ya. itu Itu adalah iya HP. handphone gitu atau telepon atau gawai bahasa Indonesianya. Nah, nah, lihat di sini kalimat ya. Perhatikan contoh berikut.
Nah, silakan dibaca. Ma hadza? Hadza baitun. Apa ini? Ini adalah rumah. Kemudian ahadza baitun? Naam. Hadza baitun. Apakah ini rumah? Benar. Ini rumah. Oke. Nah, na'am pun bisa diartikan benar pada konteks kalimat Hmm. ini. Ya. Jadi tidak mesti selalu diartikan iya. Begitu. Hmm. Lanjut. Ma hadza? Hadza qamisun. Apa ini? Ini adalah kemeja. Iya, komisun itu Qamisun. Kemeja. artinya kemeja ya. Lanjut. Nah, ahadza sarirun? La. Hadza kursiyun. Apakah ini tempat tidur? Bukan. Bisa juga bukan ya berarti ya? Iya, la juga bisa bermakna Hmm. bukan. Bukan atau tidak. Ini kursi. Gitu ya. Lanjut. Ahada miftahun? La. Hada qalamun. Apakah ini kunci? Tidak. Atau bukan. Ini adalah pulpen atau pena. Iya, ini adalah pena. Lanjut. Kemudian ma hada? Hada najmun. Apa ini? Ini adalah bintang. Ah, najmun. Najmun itu artinya apa? Bintang. Bin, Bintang. bintang. Oke, di dalam Al-Quran ada surat ya Najm. An-Najm artinya bintang. Nah, kita masuk ke pertanyaan untuk yang berakal, yakni man, yang artinya adalah siapa. Siapa? Isim istifham. Oke, silakan dilihat di sini. Man ismustifhamin lil akili. Coba dibaca. Itu definisi dari man. Ya. Man ismus istifhami lil akil. Nah, ismustifhamin. Min lil akil. Hmm. Ismus istifhami lil akil. Ditanwinkan saja. Min Oh, gitu. tangan. Ismus istifhamin lil akil. Betul. Nah, artinya apa? Ismu istifhamin lil akil, isim Ya. istifham Isim istifham untuk yang yang berakal. berakal. Nah, man adalah isim istifham yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang Berakal. berakal. Silakan dibaca. Man hada? Hada tabibun. Siapakah ini? Ini seorang dokter. Nah, kalau untuk man itu bisa terjemahnya dengan apa? Siapakah? Hmm. Atau bisa juga siapa saja. Maksudnya Ya. siapa? Siapa Nggak ini? pakai kahnya gitu. Siapa ini? Gitu. Nah, Ya. lanjut. Man hada? Hada waladun. Siapa ini? Ini adalah seorang anak laki-laki Atau ya bisa atau juga perempuan. untuk perempuan. Lanjut. Man hada? Hada talibun. Siapa ini? Ini adalah pelajar. Ya, pelajar.
Kembali kita dihadirkan, lihat kalimat Hmm. eh, man Yang hadza, maka jawabannya haza kalbun. kalbun. Salah, Salah ya. ya. Kenapa? Karena Karena kalbun di kalbun sini kan tidak artinya berakal apa? ya. Anjing. Anjing. Anjing itu berakal atau tidak? Tidak. Tidak. Maka harusnya tidak menggunakan man pertanyaannya, tapi menggunakan ma. Nah, Berikutnya, yang kedua, man hadza qalamun. Ini juga jawabannya adalah qalamun, pulpen. Qalamun itu ya pulpen. Pulpen kan benda mati. Udah pasti nggak punya akal. ya. Maka pertanyaannya harusnya menggunakan isim ma, bukan man. Baik. Ini ya penjelasannya, kedua kalimat sebelumnya salah karena man digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal, sedangkan kata kolamun ya dan juga kalbun, nah afwan, kolamun dan juga apa kalbun Kalbun. itu tidak berakal. Maka kita lihat nih yang benar bagaimana. Silakan dibaca Arabnya. Nah, ini masuk. Ahada, Nah, ini sudah masuk ahada. apa? Masuk huruf Ah, istifham masuk huruf. untuk memastikan jawaban. Ya. Ahada tabibun? Naam, hada tabibun. Apakah ini seorang dokter? Benar. Ini seorang dokter. Terus, Hada kalbun? Naam, hada kalbun. Apakah ini seorang anjing? kok Benar. seorang? Seekor. Iya, Apakah woi. ini seekor anjing? Iya. Benar, ini adalah seekor anjing. Oke, lanjut. Stamir. Ahada talibun? La, hada tabibun. Apakah ini seorang pelajar? La, tidak. Ini seorang dokter. Iya. Bisa bukan juga ya. Bukan, ya, bisa bukan. Oke, lanjut. Ahada qittun? La, hada kalbun. Apakah ini kucing? Bukan, ini adalah anjing. Oke, bahasa Arabnya kucing apa berarti? Qittun. Kitun ya. Lanjut. Man hada? Hada waladun. Siapakah ini? Ini adalah seorang anak laki-laki atau perempuan. Terus. Ahada waladun? La, hada rojulun. Apakah ini seorang anak laki-laki? Bukan. Ini adalah seorang laki-laki dewasa. Iya. Ma hada? Hada masjidun. Apa ini? Ini adalah masjid. Man hadza? Hadza tajirun. Siapa ini? Ini adalah seorang pedagang. Oke. Man hadza? Pedagang bahasa Arabnya apa? Tajir. Tajirun. Tajir ya, tajir. Kalau di kita sebutan tajir adalah orang yang Orang kaya kaya. raya. Ah, Tapi kalau ala di kulli Bandung hal, ya, ala kulli hal memang yang kaya raya itu profesinya ya, pedagang itu. kebanyakan ya adalah Pedagang. pengusaha. Pedagang. Ya. Lanjut. Berarti pengusaha juga bisa ya? Pedagang atau pengusaha ya? Pengusaha bisa, ya. Nah, bisa. Ya. Man hadza? Hadza mudarrisun. Siapa ini? Ini adalah seorang pengajar Iya, atau guru kan? pengajar atau guru, gitu. Lanjut. Mudarrisun. Ahada komisun? La, hada mindilun. Apakah ini kemeja? Bukan. Ini adalah sapu tangan. Oke, Mindilun, mindilun artinya apa? sapu tangan. Sapu tangan ya. Baik, barakallahu fiik. Udah selesai ya, itu pelajaran pertama. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran yang kedua, yaitu zalika. Zalika ini merupakan kata tunjuk juga, sama seperti haza.
dan untuk menunjukkan sesuatu yang mufrad, tunggal, dan juga muzakkar, laki-laki atau yang digolongkan dengannya. Tapi bedanya dengan haza itu lil qarib, ya. Kalau zalika lil Hmm. ba'id. Lil ba'id untuk yang iya, sesuatu yang jauh. Oke. Afwan Ustaz. Boleh saya bertanya dulu sebelum ke zalika ini? Boleh, boleh. Ya. Eh, apakah ada perbedaan antara hamzah yang hamzah atau hal dalam penggunaannya? Iya, kalau untuk a dan hal itu Ya. ada perbedaan dari segi pemaknaan saja. Iya, dari Oh segi gitu. pemaknaan saja di antaranya, walaupun jawaban ini juga tidak baku ya. Ini sebagai Hmm. adat atau kebiasaan orang Arab saja untuk sopan santun seperti itu. Hmm. Kalau dia ingin bertanya kepada orang yang lebih tinggi, baik dari segi usia atau dari segi kedudukannya di masyarakat seperti itu, dia menggunakan hal. Tetapi kalau Hmm. sebaya atau dia bertanya kepada yang lebih rendah, baik dari segi usia maupun kedudukannya di masyarakat, maka dia menggunakan a. Ala kulli Hmm. hal, jawaban ini pun juga tidak baku, hanya berdasarkan ya kebiasaan-kebiasaan sebagian orang Kebiasaan. Arab. Saya katakan sebagian orang Arab. Pertanyaan ini juga pernah saya tanyakan kepada salah seorang syekh ya, dan Ya. juga beberapa asatidzah, dan jawabannya kurang lebih sama demikian. Nah, walaupun ada juga jawaban lain selain jawaban yang tadi. Hmm. Cuman Ana lupa, nanti coba Ana carikan jawaban yang lain selain jawaban tadi. Ana share nanti ke antum. Tapi Baik. intinya intinya sama ya artinya ya. Ya, artinya sama. Ya. Artinya sama, sama-sama apakah. Dan ya pemaknaannya pun juga ya Sama. sama-sama meminta kepastian dari apa? Jawaban yang kita bawa. Ya. Gitu. Sekarang kita masuk ke Paham. zalika. Zalika artinya itu kan untuk menunjuk sesuatu yang jauh dan muzakkar juga. Nah, kita langsung lihat contoh zalika menunjuk ya sesuatu yang jenisnya laki-laki, kemudian jauh dan tentunya berakal. Silakan dibaca Arabnya. Zalika rajulun. Itu adalah seorang laki-laki dewasa. Betul, seorang laki-laki dewasa atau laki-laki secara umum pun juga Bisa ya? tidak jadi masalah ya. Lanjut. Baik. Zalika mudarrisun. Itu adalah seorang pengajar laki-laki. Nah, ya, ini lebih spesifik. Mudarrisun Ya, itu adalah ya pengajar laki-laki atau pengajar. pengajar yang berjenis kelamin laki-laki. Maka yang tadi juga bisa kita ganti di sini. Ya, pengajar atau guru laki-laki Laki-laki. gitu. Karena untuk guru atau pengajar yang perempuan itu ada bahasa Arabnya tersendiri, tinggal menambahkan tak marbutoh saja di Ah, akhirnya. betul. Jadilah mudarrisatun, mudarrisah gitu. Lanjut. Zalika talibun. Itu adalah seorang pelajar laki-laki. Iya. Talib. Nah, tolib ini juga lebih spesifik ya. Pelajar laki-laki. Ya. Lanjut. Bedanya talib sama tilmidun apa, Ustaz? Apa? Bedanya talib dengan tilmidun. Ah, bedanya tolib dengan tilmizun apa? Tolib itu ya sedikit lebih tinggi Hmm, daripada si tilmiz. Makanya kadangkala tilmiz itu lebih banyak diterjemahkan ya siswa ya dengan siswa. siswa. Nah, sedangkan tolib itu lebih dipakai di ya di kampus begitu untuk menunjuk apa Siswa. mahasiswa. Di mahasiswa itu bahasa Arabnya adalah tolib, Talib. bukan tilmiz. Tilmiz lebih cocok kepada siswa. Siswa Siswa. SD ya, ibtidaiyah, mutawassithah ya yang SMP.
maupun nanti yang jenjang SMA-nya pun juga masih tilmid. Harus Allahu tinggi. a'lam. Barakallahu Nah, fiik. Coba lanjut ya, kembali. lanjut. Nah, ini yang tidak berakal sekarang. Dzalika najmun. Itu adalah bintang. Terus, Dzalika baitun. Itu adalah rumah. Dzalika hisanun. Itu adalah seekor kuda. nah ya, kuda bahasa Arabnya apa? Hisanun. Iya, hisonun. Namun, karena ini bahasa Arab, unik sekali bahasa Arab ya. Bahwasanya bahasa Arab kuda itu bukan hanya hisonun, tapi ada Hmm, banyak. Jadi banyak. satu hewan itu dia memiliki apa? Sebutan bahasa Arab yang lebih dari satu, bahkan lebih dari tiga. Banyak Masya sekali. Allah. Ya, Bahkan banyak. hewan saja dia punya kunyah. Hewan itu Ih. punya kunyah. Nanti anak akan share ke antum juga. Hewan itu punya kunyah. Gitu. Bukan hanya manusia saja yang punya kunyah. Kunyah itu seperti abu atau ummu. Gitu. Ya, Oke, sekarang kita lihat di sini ungkapan manhaza dan manzalika. ya, Ya, manhaza ya adalah sebuah pertanyaan untuk ya. seorang yang dekat. Dekat. Ya, seorang yang dekat ini nggak perlu lagi berakal Hmm. karena udah seorang di situ pakai. Seorang ya. Hmm. Yang namanya seorang atau orang udah pasti berakal. Ya. Ya, gitu. Nah, nanti juga kalau nanti ada pertanyaan nih, terus kalau orang gila itu kan dia orang tapi nggak punya akal. Itu bagaimana Hmm. dihukumi bagaimana? Apakah dihukumi tidak berakal layaknya? Banyak hewan. Eh, itu yang tadi benda mati hewan dan enggak begitu. Kalau kita ingin menanyakan Hmm. gitu ya, tetap pakainya man. Contoh ada Man. orang gila di jalan. Man zalika kita nanyanya, Ya. bukan mazalika. Gitu. Meskipun dia adalah orang yang sudah hilang akalnya. Maka bedakan Ya. yang nggak punya akal sama hilang akalnya. Beda ya. Ya. Nggak punya Ya. akal berarti memang dia tidak dianugerahkan Tidak akal memang diberikan akal. secara lahiriah. Tapi kalau hilang akal, dia sebelumnya punya akal. Berarti kita Ya. pakai konsekuensi awalnya atau hakikat awalnya orang itu dia punya akal. Gitu ya. Ya. Nah, ini silakan dibaca. Man hadza. Man hadza? Hadza mudirun. Siapakah ini? Ini adalah kepala sekolah. Iya, kepala sekolah berarti bahasa Arabnya apa? Mudir. Mudir di Mudir. tulisannya ya. Mudir. Mudirun dalnya panjang dikasih ya sukun di depan dal. Lanjut. Man hadza? Hadza imamun. Siapa ini? Ini adalah seorang imam. Nah, ini alhamdulillah ya. Tadi sudah bisa membacanya tanpa harokat tipis-tipis. Imam ya imam. Lanjut. Manzalika Selesai. su'alun anil Soal anil ba'idil ba'id. akili. Manzalika adalah pertanyaan ya, Tentang tentang itu. ya yang jauh yang berakal begitu. Ba'idil Baik. akil. Nah, ini untuk seorang yang jauh. Manzalika. Nah, silakan dibaca. Man zalika? Zalika mudarrisun. Artinya siapa Siapakah ini? ini? Siapakah itu? Itu Ah, seorang guru. nah, guru Guru laki-laki laki-laki. ya. Ya. Lanjut berikutnya. Man zalika? Zalika talibun. Siapakah itu? Itu adalah pelajar laki-laki. Ya, betul. Nah, ini man hadza dan mazalika. Ya. Mahadza. Mahadza su'alun anil qaribi ghairil Guru akil. akili. Ya, man hadza adalah pertanyaan untuk sesuatu yang dekat dan tidak berakal.
Coba untuk latihan agar terbiasa, silakan dibaca yang Arabnya, definisi Arabnya. Arab. Ma hadza su'alun 'anil quribi ghairil akil. Iya, artinya, Artinya ma hadza ini adalah soal, adalah pertanyaan untuk sesuatu yang dekat dan tidak berakal. oke, contoh kalimatnya, silakan dibaca. Ma hadza hadza hajarun. Apakah ini? Ini adalah batu. Ingat, bukan apakah, Ya, apa? apa? Ya. Ap, mahada, apa ini? Ini adalah batu. Iya, hajarun artinya apa berarti? Hajar. Batu. Lanjut. Mahada, hada himarun. Apa ini? Ini adalah keledai. Iya, keledai bahasa Arabnya apa? Himarun. Nah, ini kan sebagaimana di ayat Al-Quran ya. Kama salil himari, himar, himar. Dia apa? Dipermisalkan seperti keledai. Lanjut. Ya. Mazalika su'alun anil bahidi ghairil akili. Mazalika, coba antum baca. Madzalika su'alun 'anil ba'idi ghairil akili. Jadi madzalika itu adalah pertanyaan untuk sesuatu yang jauh dan tidak berakal. Iya. Oke, contoh kalimatnya silakan dibaca. Madzalika ma madzalika dzalika labanun. Apa itu? Itu adalah susu. Nah, ya. Susu bahasa Arabnya adalah labanun. Nah, selain Labanun. labanun ada halib. Ya, Oh, ada halibun. Gitu, ada halim. halibun. Itu juga Tapi ada perbedaan nantinya. oh, ada perbedaan. Nah, kalau di Arab seringnya menggunakan kata halib ya. Halim. Kalau di kemasan-kemasan itu, contoh di Arab Saudi, saya sering lihat halib begitu, halib bukan laban. Tapi terkadang ada juga yang menaruhnya laban. Hmm. Baik, lanjut. Halim. Madzalika dzalika qittun. Apa itu? Itu adalah kucing. Terus, Madzalika dzalika najmun. Apa itu? Itu adalah bintang. terus. Ada masjidun wa dzalika baitun. Ini adalah masjid dan itu adalah rumah. Terus. Ada hisanun wa dzalika himarun. Ini seekor kuda wa dzalika himarun dan itu seekor keledai. Iya, lanjut terus. Adzalika kalbun? La, dzalika kittun. Apakah itu seekor anjing? Bukan, itu seekor kucing. Madzalika? Dzalika sarirun. Apa itu? Itu adalah tempat tidur. Man hadza wa man dzalika? Siapakah ini dan siapakah itu? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ini adalah seorang guru laki-laki dan itu adalah seorang imam. Madzalika? Dzalika hajarun. Apa itu? Itu adalah batu. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini adalah gula dan itu susu. Baik, barakallahu fiik. Sukkarun, sukkarun. Sukarun itu artinya apa, Gu? Gula. Gula, ya. Cukup ya pertemuan malam hari ini, insya Allah perihal itu pelan-pelan. Jadi silakan dihafalkan kembali kosakata-kosakata yang sudah dibaca dan istilah-istilah yang tadi sudah dikenalkan dan kita coba pahami bersama-sama. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pelajaran ketiga tentang al ya. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina wassalamu alaikum Jazakumullah. warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya Syekh, berarti sudah betul ini Syekh ya.